Hari ini kita akan membongkar konspirasi besar yang selama ini ditutupi rapi oleh elit global. Bukan sekedar teori, tapi ini realitas yang terhubung dengan kejadian nyata di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Pernahkah kita merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar politik, perang, dan ekonomi? Sesuatu yang bekerja diam-diam, mengatur arah dunia tanpa kita sadari. Hari ini, kita akan membongkar konspirasi besar yang selama ini ditutupi rapi oleh elit global. Bukan sekedar teori, tapi ini realitas yang terhubung dengan kejadian nyata di Indonesia. Sebelum kita bedah satu persatu, silakan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Dunia ini tidak dikendalikan oleh presiden, bukan juga oleh raja atau militer. Yang mengendalikan dunia adalah segelintir elit global. Mereka tidak muncul di televisi dan sosial media, tapi mereka menentukan harga pangan, mengatur perang, hingga menjatuhkan mata uang suatu negara. Inilah agenda mereka, menciptakan dunia yang satu, one world government, tanpa batas negara, tanpa agama yang kuat, dan tanpa rakyat yang bisa melawan. Lalu, kenapa Indonesia penting buat mereka? Karena Indonesia adalah negeri kunci, negeri yang kaya sumber daya, punya populasi muda terbesar keempat dunia, dan yang paling mereka takuti, spiritualitas Nusantara yang masih hidup dan berkembang hingga sekarang. Coba kita perhatikan, harga pangan tiba-tiba melonjak tanpa alasan jelas. Ada gelombang informasi hoax yang memecah belah umat. Isu agama dipakai buat saling membenci, dan tiba-tiba di belakang layar asing mulai masuk lagi lewat investasi dan utang. Apakah ini suatu kebetulan? Tidak. Ini adalah bagian dari silent war, perang diam-diam yang menargetkan mental dan spiritual bangsa Indonesia. Elit global tidak ingin kita bersatu. Mereka takut kalau Indonesia sadar jati dirinya. Karena kalau Indonesia bangkit secara spiritual dan bersatu dalam visi nasional, maka sistem mereka akan hancur. Ronggo Warsito, sang pujangga agung dari tanah Jawa, sudah meramalkan ini semua. Dalam serat Kala Tidak, beliau menulis, "Zaman edan, yen ora edan, ora ketuman." Artinya, ini zaman gila. Kalau tidak ikut gila, kita tidak kebagian apa-apa. Tapi lebih dalam lagi, ini bukan soal kegilaan, tapi soal disrupsi tatanan dunia. Ketika zaman disebut sebagai zaman kala tidak, maka di mana kebenaran dan kebohongan kabur, penjahat dipuja, orang jujur disingkirkan, agama dijual, ilmu diputar balikan. Sabdo Palon bukan tokoh fiksi. Ia adalah spirit penjaga peradaban Jawa, penasehat raja terakhir Majapahit yang menghilang 500 tahun lalu dan bersumpah akan kembali saat Nusantara dilanda kekacauan spiritual. Apakah sekarang waktunya? Tanda-tandanya sudah muncul. Bencana alam di mana-mana, udan salah mongso, kerusuhan sosial yang mengoyak nurani, pemimpin-pemimpin yang dilemahkan lewat propaganda dan fitnah, generasi muda yang lupa jati diri. Sabdo Palon akan datang bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk kesadaran spiritual yang akan membangun bangsa ini dari tidur panjangnya. AI dan Big Data sekarang dipakai elit global bukan untuk membantu manusia, tapi mengendalikan manusia. Kita harus tahu itu. Algoritma sosial media dirancang untuk memecah belah. Kita disodori konten yang membuat marah, benci, saling curiga, bukan membuat kita makin pintar, tapi supaya kita semua takut dan mudah dikendalikan. Dan yang lebih parah lagi, semua data kita direkam, mulai dari lokasi, minat, kebiasaan, bahkan isi chat WA. Kita tidak lagi punya privasi.
kita sedang dipetakan. Indonesia jadi sasaran karena mereka tahu kalau rakyat Indonesia terjebak dalam ilusi digital, maka bangsa ini tak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan yang palsu. Mereka tahu Indonesia sangat religius, maka senjata mereka bukan senjata api, tapi provokasi lewat agama. Elit global memainkan aktor-aktor bayaran, LSM bayaran, media asing bayaran, membuat seolah-olah satu agama melawan yang lain. Padahal mereka di atas sana tertawa melihat kita saling membenci, saling memfitnah, saling adu domba, dan saling memusuhi. Lalu muncul tokoh-tokoh yang katanya ulama, tapi hanya menyebar hoaks, menyulut emosi, dan menjual agama untuk kekuasaan. Pujangga besar Ronggo Warsito pernah memberikan pesannya untuk kita semua rakyat Indonesia. Adu domba membuat masyarakat saling curiga dan tidak bisa saling percaya, sehingga lebih mudah dikendalikan oleh pihak penjajah asing. Apakah ini suatu kebetulan? Atau ini bagian dari skenario elit global agar bangsa ini saling memusuhi? Coba kita perhatikan acara besar negara, logo lembaga, dan simbol-simbol yang muncul di media. Banyak di antaranya mirip dengan simbol Freemason atau Illuminati. Mata satu, segitiga, api menyala, burung phoenix. Ini bukan sekedar desain dan gambar yang tanpa makna, tapi ini bagian dari ritual okultisme modern yang dilakukan tanpa disadari oleh masyarakat awam. Tujuannya adalah melemahkan vibrasi spiritual masyarakat biar tidak eling, tidak waspada, dan tidak sadar bahwa kita sedang dijajah secara halus. Menurut banyak spiritualis Nusantara, tahun 2025 adalah tahun Palerman terakhir, masa tenang sebelum badai besar. Ini bukan kiamat, tapi ini adalah transisi zaman. Dunia akan terbelah antara yang ikut sistem elit global dan mereka yang bangkit dan menyadari siapa dirinya sebenarnya. Indonesia akan menjadi medan pertarungan spiritual besar, dan yang menentukan bukan politisi, tapi rakyat, kita semua. Dan apa yang harus kita lakukan dengan keadaan dunia seperti ini? Pertama, jangan percaya semua yang kamu lihat di media, termasuk yang viral di TikTok atau YouTube. Yang kedua, perkuat spiritualitas, bukan cuma ritual, tapi bangun kesadaran, tafakur, eling, ngilmu kasunyatan dalam genggaman. Ketiga, jaga persatuan, jangan mudah diadu domba. Elit global hanya bisa menang kalau kita berhasil dipecah belah. Dan yang terakhir, bangun ekonomi lokal, jangan tergantung pada utang dan sistem luar. Swasembada pangan, berdikari, itu yang ditakuti elit global. Wahai sedulurku sebangsa setanah air, kita sedang hidup di zaman penuh tipu daya. Jangan kita ikut tokoh yang hanya menjual amarah, mengadu domba, dan framing jahat. Jangan mudah percaya semua berita yang sekedar muncul dan sekedar viral. Eling lan waspodo, karena sejatinya bukan elit global yang paling berbahaya, tapi kita sendiri. Jika kita tidak eling dan waspodo mulai sekarang, saatnya kita eling, saatnya kita sadar. Karena masa depan Indonesia ada di tangan mereka yang tidak takut melihat kebenaran. Suradiro Jaya Ningrat, lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.